Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selananda Al-Azhari. NIM saya 63230160. Saya dari Universitas BSI Pontianak. Saya di sini akan mempresentasikan tugas presentasi saya, yaitu berjudul Sistem Informasi Penggajian Karyawan pada Resbo CIO Pontianak. Baiklah, latar belakang presentasi saya yaitu sistem penggajian manual di CIO Pontianak menggunakan metode tradisional seperti pencatatan dengan kalkulator dan dokumen kertas. Sistem ini penting untuk memastikan pembayaran gaji yang tepat waktu dan meningkatkan kepuasan karyawan. Namun, metode ini rentan terhadap kesalahan manusia, memakan waktu yang lama, dan sulit menghasilkan laporan yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dengan mengadopsi sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Kita lanjut. Lokasi CIO. Penelitian ini dilakukan di CIO Pontianak, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, khususnya restoran cepat saji. Kantor pusat CIO Pontianak berlokasi di Jalan Karya Baru, Pontianak, Kalimantan Barat. Perusahaan ini memiliki 2 karyawan. Penelitian ini difokuskan pada sistem penggajian di kantor pusatnya CIO yang menangani administrasi penggajian untuk seluruh karyawan. Struktur organisasi CIO Pontianak. Pemilihan CIO Pontianak sebagai lokasi penelitian didasarkan pada aksesibilitas data yang informasi yang dibutuhkan, serta keinginan perusahaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi sistem penggajian manual yang saat ini diterapkan. Rumusan masalah penelitian ini adalah seberapa efektif sistem penggajian manual di CIO Pontianak dalam menghasilkan perhitungan gaji yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua, apakah terdapat inefisiensi atau kendala dalam tahapan-tahapan proses penggajian manual di CIO Pontianak. Tujuan penelitian ini menganalisis sistem penggajian manual yang saat ini diterapkan dan di CIO Pontianak, termasuk proses, prosedur, dan dokumen yang terkait. Yang kedua, mengevaluasi efisiensi, akurasi, dan potensi risiko sistem penggajian manual di CIO Pontianak, khususnya terkait dengan pengendalian internal dan waktu pemrosesan. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengendalian internal dalam sistem penggajian di CIO Pontianak, termasuk pertimbangan untuk mengimplementasi sistem terkomputerisasi jika diperlukan. Lanjut. Manfaat penelitian ini yaitu penelitian dapat memberikan informasi mengenai potensi inefisiensi dalam proses penggajian manual, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. Yang kedua, dengan perbaikan sistem, potensi kesalahan perhitungan gaji dapat diminimalkan sehingga mengurangi kekhawatiran dan ketidakpastian bagi karyawan. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi sumber kesalahan dalam perhitungan gaji sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi penggajian. Lanjut. Metode penelitian, kami menggunakan 2 metode, yaitu metode kualitatif, yaitu melalui wawancara dan observasi. Kedua, metode yang kedua, metode kuantitatif, melalui analisis data statistik perusahaan terkait waktu pemrosesan gaji. Pembahasan dengan sistem penggajian manual di CIO Pontianak saat ini kurang efisien, kurang efektif, dan memiliki pengendalian internal yang lemah.
Sistem ini juga tidak lagi relevan dengan kebutuhan perusahaan yang terus berkembang. Oleh karena itu, perbaikan sistem penggajian idealnya melalui implementasi sistem terkomputerisasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kesimpulannya, sistem penggajian manual di CIO Pontianak menunjukkan inefisiensi dan kelemahan pengendalian internal yang signifikan serta tidak lagi relevan dengan kebutuhan perusahaan yang terus berkembang sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesalahan, kecurangan, dan keterlambatan informasi. Sarannya, CIO Pontianak disarankan untuk mengimplementasi sistem penggajian terkomputerisasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengendalian internal, dan penyediaan informasi yang lebih baik bagi manajemen yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan perusahaan. Sekian dari saya, presentasi saya. Saya Selana Dalzali mengucapkan terima kasih.